Muhammad SAW. Tentu itu tidak untuk Nabi sebenarnya, itu untuk kita umatnya sebenarnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, tapi ingat kamu akan mati. Alias akan dimintai pertanggung jawaban. Nah, jadi hakikatnya kita ini semua adalah mayat berjalan memang, Pak. Hakikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada lagi yang lain mungkin? Cukup nggih? Oh, ada lagi Pak Yusrisal. Monggo. Itu sudah sami Bapak. Nah, nggih. Terima kasih Pak. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salah sunnah yang saya bahas, Rasulullah SAW itu bakar. Terus, Ya, kemudian ya kita ketika para sahabat bertanya pada Rasulullah, dia mengatakan mas. Ini maksudnya kenapa Pak Ustaz? Kenapa orang Israel saja dengan Rasulullah yang bakar? baik. Ya kita disuruh dua, kemudian Rasulullah ketika dilihat Sayyidina Isa, ya beliau itu salat malam itu bakar. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, apakah lebih baik kita salat malam karena Pak Ustaz mengatakan tadi, ya kita membangunkan ya istri, bukan anak dan keluarga dan sebagainya. Apakah kita salat malam itu berjamaah Pak Ustaz? Atau sendiri-sendiri? Baik. Kelihatan lebih khusus kita kalau sendiri-sendiri pada saat malam. Iya. Nah, selanjutnya Pak Ustaz mengenai salat malam ini, mana yang lebih baik kita menzakarkan bacaan atau menyisirkan bacaan? Bagus. Itu saja Pak Ustaz. Bagus. Yang pertama berkenaan dengan sholat malamnya Nabi yang Nabi praktekkan dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha 44 itu. Sementara ada sahabat yang nanya bagaimana sholat malam itu, Nabi jawab sholat sunnah di waktu malam dan siang itu 2 rakaat. Di sini riwayat ini oleh para ulama dipahami dengan pendekatan metode yang berbeda-beda. Salah satunya saya gunakan misalnya pakai pendekatan metode tarjih dulu ya, tarjih. Kalau teman-teman di Muhammadiyah misalnya gitu ya, itu dalam pendekatan tarjihnya melihat dari sisi sanad hadis. Dinilai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah itu bahwa hadis mengenai praktek sholat Nabi yang diriwayatkan Siti Aisyah 44 itu dinilai sanadnya paling kuat, sanad hadisnya. Sehingga teman-teman di Muhammadiyah kecenderungannya tetap menggunakan 44 itu. Saya tidak tahu persis apakah sama dengan Muhammadiyah, saya kurang tahu. Tapi kalau Muhammadiyah pastinya 44 itu, 443. Karena teman-teman di Muhammadiyah, majelis tarjihnya terutama menilai bahwa sanad hadis itu paling kuat. Satu dulu. Nah, sementara kalau yang menggunakan dua-dua itu pakai pendekatan tarjih juga sebenarnya, tapi yang ditarjih bukan sanadnya, matannya, materinya. Jadi ada tarjih sanad, ada tarjih matan. Nah, ini yang pakai tarjih juga, tapi tarjihnya pakai matan hadis, materi hadisnya. Kata para ulama yang mentarjih matannya itu gini, kalau yang Nabi lakukan itu belum tentu untuk kita, tapi apa yang Nabi ajarkan pasti untuk kita. Hadis 44 itu Nabi tidak mengajarkan, tapi Nabi melakukan gitu. Sementara hadis yang 22 itu Nabi mengajarkan. Nah, sehingga apa yang Nabi lakukan belum tentu untuk kita, tapi apa yang Nabi ajarkan pasti untuk kita. Itulah muncul kesimpulan dua-dua tadi itu. Makanya nanti di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an itu ijma' sahabat, tarawih itu dikerjakan 22 bukan 44. Nah, tapi ini diskusi fikihnya kayak gitu tadi. Ini maksud saya terangkan supaya Anda nggak berkeras-keras ya. Dua-dua juga nggak kaget. Saya sampai detik ini di beberapa masjid Muhammadiyah masih 44 dan saya pribadi tetap mau, tidak ada masalah. Dan ada beberapa teman saya yang nggak mau. Artinya dia kalau 44 dia nggak mau. Nah, sebagaimana ada teman Ustadz Muhammadiyah juga
Ketika terawihnya 2-2 dia nggak mau, dia maunya 4-4, itu juga ada. Ya sudahlah. Ini sebenarnya perkara-perkara khilafiyah yang mu'tabaroh ya, artinya yang nggak prinsip lah istilahnya gitu. Ya kita nggak usah berantem gara-gara ini gitu aja. Cuman karena ini ngaji fikih, saya tunjukkan uratnya gitu loh. Kenapa Muhammadiyah kok begini, kenapa yang dua-dua begitu, itu karena sama-sama menggunakan metode tarjihnya, itu ternyata yang satu pakai tarjih sanad, yang satu pakai tarjih matan, materi hadis. Itu sependek yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua apa tadi? Gini, saya sampaikan tadi, hadis itu bisa dipahami berjamaah, bisa dipahami bersama-sama tapi masing-masing. Kalau nanya mana yang lebih baik, sebenarnya lebih baik sih masing-masing. Karena sholat tahajud itu tipe sholat yang sebaiknya tidak berjamaah, sebaiknya. Beda sama tarawih, walaupun boleh berjamaah. Tadi saya tunjukkan dalilnya yang berjamaah seperti ketika Ibnu Abbas tiba-tiba bermakmum kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi tidak melarang, berarti boleh gitu loh. Nah dengan istri juga gitu, kalau mau jamaah boleh, tidak ada masalah. Namun andaikan masing-masing tapi bersama-sama, itu juga lebih tepat lah kalau bahasa kita, karena sesuai dengan prinsip sholat masing-masing untuk tahajud ini, kecuali tarawih ya. Kalau tarawih memang dianjurkan berjamaah, satu. Yang kedua maaf, yang ketiga, yang lebih baik bagaimana? Di Al-Isra ayat 110 tentang sholat malam itu ada perintah disuruh meninggikan sedikit yang lemah, merendahkan yang keras, ambil tengah-tengah. Jadi yang baik sholat malam itu disuarakan tapi suaranya suara tengah, tidak suara tinggi, tidak suara rendah. Karena sholat malam Nabi itu Siti Aisyah mendengar. Walaupun Siti Aisyah pernah mengatakan kadang Nabi yasir, kadang jahar, tapi lebih sering jaharnya, tapi jaharnya itu sedang. Sehingga titik temunya itu adalah sebuah riwayat di samping Al-Isra ayat 110 tadi. Itu titik temunya adalah ketika Nabi melintasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu sedang sholat malam dan hampir tak terdengar suaranya. Sementara Sayyidina Umar begitu keras suaranya. Nabi bertanya, "Aukamakal Abu Bakar, kenapa kamu sholat malam hampir tak terdengar suaranya?" Kata Abu Bakar, "Saya menghadap kepada Zat yang Maha mendengar dan tidak tuli ya Rasulullah." Ya itu Abu Bakar. "Umar, kamu kenapa kok keras banget sholat malamnya?" Kata Sayyidina Umar, "Ngusir setan. Pertama ngusir setan, yang kedua bangunin orang yang tidur." Nabi berpesan kepada Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Kepada Sayyidina Umar, turunkan dikit volume suaramu. Jadi yang terlalu pelan suruh angkat, yang terlalu keras suruh pelankan. Saya nggak tahu ya bapak-bapak dan ibu-ibu punya pengalaman yang sama dengan saya apa tidak ya. Ini sependek yang saya rasakan tahu ya. Sholat malam itu kalau kita sir yang hampir tak terdengar, itu banyak ngelamunnya perasaan itu. Banyak ngelamunnya itu. Jadi kalau pengalaman sama dengan saya. Jadi kalau sholat malam itu enakan disuarakan, walaupun dengan suara yang datar. Jadi bukan suara yang tinggi, bukan suara yang tanpa suara yang sir gitu. Jadi carilah kalau di bahasa Qur'annya di Al-Isra 110 itu cari jalan tengahnya. Jadi tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan. Ngaten nggih Pak? Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.